Selamat datang mahasiswa pengantar teknik lingkungan. Pada kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan sampah, khususnya untuk tetap kreatif dengan mengelola sampah di rumah saja. Pertama, kita perlu ketahui dulu bahwa masalah sampah ini sudah menjadi masalah global. Kalau kalian pernah mendengar informasi atau melihat berita ditemukan paus dengan isi perutnya adalah sampah yang cukup banyak, kemudian penyu-penyu berenang dengan membawa sampah. Nah, itu sudah terpublish secara global bahwa masalah sampah ini sudah menjadi masalah yang serius. Seperti di paparan ini, kalian bisa lihat bahwa berdasarkan data World Bank, masalah sampah itu atau timbulannya tiap tahun meningkat, khususnya bila diproyeksikan di sini tahun 2016, 2030 dan 2050 itu sampah meningkat secara signifikan, baik di seluruh dunia maupun secara per spesifik area. Kita sendiri ada di Asia Tenggara tepatnya, dan di sini masuk ke dalam East Asia Pacific, itu yang memberikan kontribusi sampah tertinggi di tahun 2050. Nah, tentunya kita tidak mau membiarkan hal ini terjadi, kita harus melakukan sesuatu dari yang paling kecil, seperti dari kita sendiri. Sekarang kita lihat bagaimana di Indonesia sendiri. Berdasarkan data BPS 2018, hasil penelitian pada tahun 2016, timbulan sampah di Indonesia mencapai 65.200.000 ton per tahun dengan penduduk sebanyak 261 juta per orang, di mana proyeksi penduduk Indonesia itu menunjukkan angka yang terus bertambah dan linear terhadap peningkatan timbulan sampah. Nah, sebenarnya sampah itu sendiri mempunyai nilai ekonomis yang cukup baik bila kita bisa memahami hal-hal apa saja sih yang bernilai dari sebuah sampah. Sampah sendiri merupakan residu atau buangan dari materi yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, di sini jenis-jenis sampah itu berdasarkan komposisinya dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan kualitas sampahnya atau nilai sampah. Jadi ada organik itu sekitar 60%, plastik sekitar 14%, kemudian kertas 9%, diikuti logam 43%, karet 5,5%, kemudian kain 3,5%, kaca 1,7%, dan lain-lain. Jadi dalam satu timbulan sampah itu melingkupi atau bisa mencapai, kalau di total itu perbandingannya adalah pada angka-angka berikut. Nah, pada kenyataannya nilai-nilai sampah anorganik sendiri atau sampah yang tidak bisa didaur ulang, sampah yang bisa didaur ulang ini sendiri memiliki nilai jual yang cukup baik. Jadi kalau kalian sering mendengar bank sampah, kemudian lapak sampah, bahkan ada pemulung yang mencari sampah, itu karena sampah masih bernilai ekonomis. Bila dikumpulkan dalam jumlah besar, bahkan diolah kembali, misalnya dicacah, dilebur, didaur ulang, itu akan meningkatkan harga daur ulang sampah tersebut sendiri. Nah, misalnya pada tabel sebelah kanan kalian bisa lihat di sini ada kategori harga. Ini salah satu contoh yang saya ambil terkait bank sampah, di mana aqua botol plastik itu bila dikumpulkan per kilonya memiliki nilai yang cukup tinggi sampai 5.000 per kilo.
kemudian kertas, koran, kardus, eh, botol kaca, itu nilainya cukup besar, bahkan dihitung per biji botol. Nah, itu artinya kita harus jeli untuk mengelola sampah dari awal, dari sumber. Dengan melakukan pemisahan sampah, maka akan bisa kita dapatkan manfaat dari mendaur ulangnya atau menukarkan di bank sampah. 3 konsep utama dalam pengelolaan sampah adalah 3R yang sudah sering tentunya kita dengar, bahwa 3R itu meliputi reduce, reuse, dan recycle. Nah, di sini kita akan mendefinisikan masing-masing apa itu reduce, reuse, dan recycle, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat di sini, yang pertama akan kita bahas adalah reduce. Ada sedikit quote yang saya sampaikan, bahwa the best way to manage waste is not to produce it. Jadi ya, langkah terbaik untuk tidak menghasilkan limbah adalah jangan membuat limbah, jangan menciptakan limbah. Nah, gimana langkah-langkah supaya tidak menciptakan limbah atau tidak memproduksinya? Kita akan lihat pada slide-slide berikut ini. Bagaimana cara kita supaya bisa menerapkan prinsip reduce? Yang paling gampang adalah stop belanja, jangan konsumtif, tidak boros. Jadi jangan boros saat berbelanja, kita belanja seperlunya aja. Jangan gelap mata atau tergiur dengan sale-sale. Biasanya kalau cewek-cewek juga nih, kalau shopping itu ngelihat sale-sale itu kayaknya pengen gercep gitu ya, gerak cepat supaya jangan sampai ketinggalan sesi sale-nya, kapan lagi gitu kan, harga turun. Nah, tapi ternyata setelah kita beli, kita baru sadar kita sebenarnya nggak terlalu butuh barang itu gitu. Sementara otomatis barang itu sudah menambah di tempat kita, sudah menghasilkan sampah juga dari bungkusnya, dari packagingnya, casingnya, perlengkapannya, kertas-kertas mungkin billnya itu kan sudah menjadi sampah juga gitu. Jadi dengan menjaga supaya tidak konsumtif, tidak gampang tergiur untuk beli, maupun online dan offline, itu sebaiknya ya kita harus memiliki prinsip tidak konsumtif. Yang kedua adalah hemat dalam memakai barang. Jadi supaya kita tidak membeli barang lagi, membeli barang baru, menambah lagi sampah di rumah kita ya harus berhemat. Apa yang ada di rumah kita harus bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Hemat itu juga bisa jadi hemat listrik, hemat air, hemat bahan bakar. Nah, dengan menghemat misalnya tidak menggunakan minyak berlebih di rumah, pertama akan menghemat penggunaan minyak goreng itu sendiri. Kedua, dengan mengurangi menggunakan minyak, otomatis limbah minyak yang diproduksi juga akan berkurang. Ketiga, tentu saja akan memberi efek positif pada kesehatan karena mengurangi penggunaan minyak goreng. Itu salah satu berhemat. Berhemat juga bisa dilakukan di hal-hal yang lain, misalnya pakaian, kertas, perlengkapan rumah tangga. Jadi dengan berhemat akan nyambung juga ke prinsip yang pertama tadi, kita jadi tidak mudah beli barang atau harus mensuplai barang lagi melalui belanja online ataupun offline. Yang ketiga, simpan. Untuk barang-barang yang belum habis pakai akan lebih baik bila kita menyimpannya, bila memang barang tersebut merupakan barang yang aman untuk disimpan, sehingga suatu saat kita membutuhkan lagi dapat langsung menggunakan tanpa perlu membeli yang baru. Yang keempat adalah stok. Atur stok yang ada di rumah dengan barang-barang yang berdasarkan first in first out. Jadi barang-barang yang dibeli dulu adalah yang digunakan dulu. Jangan menggunakan stok atau menimbun stok banyak-banyak
Kemudian menggunakannya juga asal-asalan. Jadi stok seperlunya barang yang kita butuhkan sehari-hari, dan gunakan terlebih dahulu berdasarkan waktu kadaluarsanya, emergensinya, kebutuhan hariannya, jumlahnya. Jadi stok harus diatur sehingga kita tidak perlu membeli barang lebih dari stok yang dibutuhkan. Kemudian mencegah. Jadi semuanya ini adalah sifatnya pencegahan. Nah, salah satu pencegahannya juga mencegah pembuangan sampah dimanapun kita berada. Contohnya saat kita berada di luar rumah atau di jalan. Nah, dengan mencegah membuang sampah di jalan atau mencegah membuang sampah di KRL, misalnya kita tidak disediakan tempat sampah, itu adalah fungsinya untuk menahan diri kita juga supaya tidak membeli sesuatu yang memungkinkan harus membuang di lingkungan saat kita di perjalanan atau di luar rumah. Jadi supaya kita nggak buang sampah, ya jangan nyampah, jangan membeli sesuatu yang kita nggak benar-benar butuhkan. Nah, yang terakhir adalah seperlunya. Sebagaimana yang tadi disampaikan tentang stok, penyimpanan, hemat, dan semuanya adalah kembali ke kebutuhan. Jadi seperlunya saja, tidak perlu menyetok yang berlebihan, tidak perlu membeli yang berlebihan, tidak perlu menggunakan yang berlebihan. Jadi semuanya kita maksimalkan seefisien mungkin dan seperlunya. Nah, yang R kedua adalah reuse atau menggunakan ulang. Di sini ada quote bahwa it makes economics and environmental sense to reuse product. Sometimes it takes creativity. Jadi dalam mereuse ini di situ ada nilai-nilai penggunaan ulang suatu produk yang bermanfaat untuk lingkungan maupun ekonomi. Dan di situ ada proses kreativitas. Jadi otomatis kita mulai berpikir nih, apa yang bisa dilakukan dengan barang yang sudah habis ini digunakan untuk menjadi sesuatu yang dengan manfaat atau penggunaan yang sama tapi manfaat yang lebih lama. Seperti apa? Kita lihat berikutnya. Nah, prinsipnya dalam reuse adalah menggunakan kembali tanpa mengalami perlakuan atau proses. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah tidak mengalami proses. Jadi berbeda dengan recycle, reuse itu cenderung tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan, tidak mengalami suatu proses perubahan, dan dia digunakan kembali untuk fungsi yang sama pada umumnya. Jadi yang pertama, menggunakan produk dengan fungsi yang sama seperti kertas, tas belanja kain, kemudian mainan atau furniture yang bisa diperbaiki lagi. Nah, ini menggunakan artinya kertasnya tetap menggunakan kertas, bentuknya tetap kertas, tapi kita menggunakan misalnya side A side B bolak-balik. Tas belanja misalnya, dia ya seterusnya akan berbentuk tas kain belanja, tapi kita bisa menggunakan untuk belanja sekarang, belanja minggu depan, sampai tahun depan kita cuma perlu menggunakan satu tas saja sehingga sangat menghemat. Berikutnya juga menggunakan produk dengan fungsi yang berbeda. Jadi produknya tetap sama tapi fungsinya yang berbeda. Misalnya kaleng bekas. Jadi kalau misalnya teman-teman beli kaleng bekas kopi atau coklat, nah itu setelah habis bisa digunakan menjadi tempat yang lain atau wadah yang lain, misalnya jadi tempat bumbu, jadi tempat aksesoris, pernak-pernik, mainan. Nah itu bisa digunakan dari produk yang lain, suatu produk, kemasan produk, tapi digunakan untuk fungsi yang berbeda. Contoh kedua, menggunakan botol plastik menjadi pot tanaman hanya dengan menggunakan mungkin sedikit penyesuaiannya, yaitu dengan memotong sehingga dia bisa digunakan untuk pot tanaman.
Yang ketiga, misalnya dengan menjual baju lama, mainan lama, perabotan, atau yang biasa kita kenal dengan garage sale, itu juga bisa menerapkan prinsip reuse. Jadi memang uh, hanya menggunakan untuk barang yang sama tapi dengan orang yang berbeda misalnya. Jadi kita pun akan mendapatkan manfaat lebih dengan menjual lagi barang-barang pre-love kita dengan kondisi tentunya yang masih layak jual. Nah, atau untuk menambahkan dari sisi spiritual, agama, kemudian ibadah kita, alangkah baiknya jika barang-barang tersebut disumbangkan sehingga memberikan manfaat yang baik untuk orang yang membutuhkan dan mengurangi sampah atau limbah. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kontainer. Contohnya ya, sebagai contoh dari reuse, kemasan resealable untuk menyimpan makanan daripada plastik. Jadi kalau misalnya di rumah kita suka nyetok makanan, nyetok minuman, es krim dan lain-lain, itu gunakanlah kontainer. Misalnya kita berangkat ke kampus, sekolah, kantor, itu gunakan kontainer yang memang bisa digunakan untuk menyimpan, atau kemasan yang resealable, yaitu yang ada sealnya, ada zipnya, sehingga makanan-makanan tidak disimpan dengan plastik. Dan juga begitu kalau kita membelanjakan makanan, misalnya kita ke supermarket atau ke toko makanan, alangkah lebih baik bila kita menggunakan kontainer kita sendiri sehingga kita juga mengurangi timbulan sampah. Nah, contoh yang terakhir adalah menggunakan gelas atau mug daripada gelas plastik. Nah, ini khususnya bila kita di rumah, bila kita berpergian, gunakanlah tumbler kita sendiri sehingga lebih aman juga dari berbagai kontaminasi, khususnya saat ini lagi marak COVID. Jadi penularan yang disebabkan penggunaan alat makan yang bersama itu bisa terhindarkan, dan juga kita akan menghindari penggunaan gelas-gelas plastik dan kertas. Yang ketiga tentunya yang sudah sering kita dengar juga adalah recycle atau mendaur ulang. Jadi recycling is a series of steps that takes a used material and processes, remanufactures and sells it as a new product. Begin recycling at home and at work. Jadi recycle sendiri penerapannya, sampah di sini akan melalui sebuah proses. Dia mengalami perubahan bentuk dan fungsi, di mana produk akhir yang dapat digunakan kembali bernilai ekonomis. Jadi yang tadi saya tekankan bahwa reuse tidak mengalami perubahan bentuk signifikan dan tidak melalui proses kimia, fisika, biologi. Nah, di sini dia akan mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Namun dengan perubahan ini dia akan memberikan hasil yang lebih baik, nilai yang lebih ekonomis, dan bisa jadi barang yang lebih bagus lagi dibanding barang yang sebelumnya, materi sebelumnya. Jadi step pertama kita melakukan pemilihan. Pisahkan dulu limbahnya atau sampahnya tadi antara organik dan anorganik sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian yang sudah disisihkan berupa organik kita lakukan dengan composting yang meliputi sisa-sisa makanan. Composting ini juga sederhana, bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan dengan berbagai metode, dan bisa dilakukan di rumah. Kemudian bank sampah. Nah, limbah-limbah yang terkategori dapat didaur ulang yang sudah dipisahkan tadi, kita bisa tukarkan di bank sampah, atau kita bisa berikan ke pemulung atau petugas kebersihan. Jadi akan memberikan nilai yang baik juga secara ekonomis untuk orang-orang yang menerimanya. Kemudian dengan mendaur ulang yang sudah tidak bisa ditukarkan lagi atau
mungkin kita masih bisa proses lagi, itu kita lakukan proses daur ulang sehingga membuat limbah tadi menjadi lebih produk lain yang lebih bermanfaat dan tentunya menggunakan kreativitas atau seni. Jadi kalau yang reuse itu hanya melalui proses berpikir atau kreativitas yang sederhana, kalau di recycle ini dia lebih dibutuhkan tingkat kreativitas yang tinggi. Jadi tidak sembarang menggunakan saja, tapi sebenarnya adalah tujuannya menggunakan kembali barang yang kita miliki dan bisa meningkatkan nilai jualnya. Untuk composting sendiri akan saya jelaskan secara singkat di sini karena nanti teman-teman akan mendapatkan penjelasan yang lebih detail tentang composting itu sendiri karena dia memiliki berbagai detail proses dan jenis composting, alat-alatnya juga. Jadi di sini secara umum kita perlu ketahui bahwa bahan dari sampah organik itu sendiri atau yang untuk bisa dikomposting umumnya menggunakan sampah-sampah bekas memasak, makanan, dan dia berwarna coklat atau hijau yang sangat dianjurkan. Bahan berwarna hijau mencakup sisa sayuran, buah dari dapur, potongan rumput, dan dedaunan hijau dari kebun. Bahan berwarna coklat menyangkut daun kering, ranting, sekam, dan lain-lainnya. Nah, manfaatkan wadah yang ada di rumah untuk menampung kompos seperti keranjang cucian, bak plastik, atau tong. Kemudian kalian bisa olah sesuai dengan standar composting untuk rumah tangga. Selain merecycle bahan-bahan organik, tentunya kita bisa merecycle bahan-bahan yang anorganik menjadi suatu hasil karya yang bernilai seni, bermanfaat tinggi, dan tentunya memperpanjang umur dari suatu barang. Seperti yang bisa kita lihat di sini, dengan sentuhan art atau seni, dengan cara painting, kita bisa mengubah botol-botol plastik, Tupperware atau kontainer plastik bekas, itu namanya botol-botol kaca bekas jam atau selai dan lain-lain, itu bisa menggunakan sedikit sentuhan sederhana dengan mengecat menggunakan cat akrilik, itu bisa memanfaatkannya menjadi suatu fungsi lain yang lebih indah dan bernilai jual. Misalnya menjadi pot tanaman, kemudian tempat alat tulis, tempat aksesoris, dan lain-lain. Contoh kreativitas berikutnya dengan mendaur ulang ini menggunakan teknik decoupage atau teknik menempelkan motif tisu ke suatu media dan diproses demikian rupa sehingga menjadi barang yang sangat bernilai seni tinggi, sangat layak untuk dijual dan dipajang atau sebagai dekorasi, nah atau sebagai tempat-tempat tisu atau tempat lainnya. Nah ini contoh-contohnya dan sudah banyak juga cara melakukannya, atau kalian juga bisa melihat bagaimana metode pembuatan decoupage seperti yang ada di channel saya di The Arcania. Nah, keterampilan yang berikutnya yang bisa dimanfaatkan dalam merecycle adalah skill atau keterampilan khusus. Nah, salah satunya ya, ini biasanya dimiliki oleh yang cowok-cowok, yaitu skill misalnya dengan memotong, menempel, memplug and in, salah satunya pipa-pipa bekas. Jadi kalau kalian punya kardus, pipa, mungkin logam, besi, bambu, itu bisa kalian potong-potong, kemudian kalian susun sehingga bisa menjadi
salah satunya pipa ini menjadi rak sepatu dan tempat payung, jadi multifungsi, bisa buat naruh segala macam. Nah, ini juga ada di YouTube, kalian bisa lihat cara membuat sepatu dari pipa, sehingga kalau kalian punya bahan-bahan bekas yang ada di rumah bisa kalian manfaatkan. Selain menggunakan pipa, ini salah satu contoh yang bisa kalian lakukan bila kalian memiliki papan bekas, entah itu bekas mungkin bangunan, bekas lemari yang sudah tidak dipakai, bekas furniture. Nah, itu bisa kalian gunakan beberapa perlengkapan sederhana dan kalian bisa bikin menjadi suatu furniture baru, bisa menjadi meja. Contohnya di gambar ini kalian juga bisa melihat cara pembuatannya di The Arcania. Ini bagaimana kalian manfaatkan limbah atau papan yang sudah tidak dipakai sehingga bisa bermanfaat sebagai meja lipat. Berikutnya, ini biasanya untuk yang cewek-cewek, perempuan biasanya lebih suka menjahit, memilin, kemudian keterampilan tangan yang seperti ini. Jadi dengan kain-kain perca, kalian bisa beri sentuhan jahit sedikit yang sangat sederhana, ini tidak susah. Itu kalian bisa ciptakan kreasi-kreasi seni seperti bunga tulip, kemudian bunga-bunga lain yang menggunakan kain perca, dan ini bisa bermanfaat dan juga bernilai ekonomis loh kalau kalian jual. Ini cukup bagus juga prospeknya buat kalian yang suka dengan entrepreneur. Nah, salah satunya yang menggunakan skill menjahit juga adalah membuat tas ini. Jadi dari plastik-plastik atau sampah-sampah kemasan yang bentuk plastik itu kalian bisa kumpulkan, dibersihkan, kemudian dibuka lembarannya, disusun, dipilin sehingga bisa dianyam sedemikian rupa dan diberikan sentuhan akhir dengan dijahit sehingga dia akan membentuk pola-pola tertentu. Salah satunya bisa dibikin tas belanja ini. Nah, ini kalau dijual juga lumayan loh. Jadi kalian bisa memanfaatkan waktu kalian untuk stay at home, waktu kalian beraktivitas di rumah dengan lebih banyak kegiatan positif yang juga membantu untuk menyelamatkan lingkungan dengan mengurangi produksi sampah yang ada di rumah kalian. Dan ini tentunya juga bisa diterapkan di mana saja. Nah, oke, semoga kalian paham dengan beberapa contoh sederhana dari konsep penerapan 3R ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian juga bisa dengarkan bahan paparan tentang pengelolaan sampah kota yang ada di materi berikutnya. Oke, terima kasih sudah memperhatikan materi yang saya sampaikan dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang saya berikan dan pelajari materi-materi yang lain pada pertemuan tentang sampah kali ini. Terima kasih.